Di lereng Sumbing, bangsawan keturunan Majapahit, kasinungan ilmu pun tusing kaweruh jati. Lihe babagan tetanen ing tanah Kedu. Akrab disandarkan pada nama besarnya, Ki Ageng Makukuhan. Hikayat dan pengembaraan Ki Ageng Makukuhan telah banyak sekali dibuat, tentu dengan versi yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa Ki Ageng Makukuhan adalah seorang wali yang tersohor, seperti cerita wali-wali tanah Jawa lainnya, yang petilasan, makam, dan hikayatnya berbeda-beda, sesuai dengan tuturan yang didengar dari generasi ke generasi. Tuturan ini menggabungkan pada cerita Subagir, Lurah Desa Legok Sari Temanggung, dan situs resmi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Alamat situsnya kami sediakan di kolom deskripsi di bawahnya. Di tahun 1576, Abdul Hakim, putra Abdullah Takwim Muda, mengembara mencari ilmu, baik ilmu ulah kanuragan maupun ilmu kaweruh jati. Dalam perjalanan pengembaraan, dia bertemu Sayyid Ja'far Shodiq, tak lain sang panglima perang kerajaan Demak Bintoro di Glagahwangi, pesisir utara Jawa. Selain dia belajar ilmu kawisesan jati, rasuh agomo, dia juga berguru ilmu tetanen dengan Sunan Kudus itu. Babagan ilmu makrifat, ilmu sangkan paraning dumati, ilmu perbintangan atau ilmu pranoto mongso, dia berguru dengan Raden Zahid, di mana seorang akan berhasil dalam tetanen harus tahu ilmu pranoto mongso. Singkat cerita, setelah dirasa cukup menimba ilmu, sang guru Ja'far Shodiq memerintahkan murid dari Kedu itu untuk kembali ke kampung halaman, mengajak para penduduk sekitar untuk menembah ing Sang Hyang Maha Tunggal, yang waktu itu masih beragama Siwa. Oleh sang wali, sambil berdakwah dia dibekali bibit padi rojo lili untuk dikembangkan bibit itu di Kembloko, lereng Sumbing. Setelah sekian lama diupayakan menanamnya, namun kali ini sang murid bisa dikatakan gagal mengembangkan tetanen padi rojo lili, perintah dari sang guru itu. Akhirnya, sambil merasa bersalah, tidak bisa nyendikani dawuh sang guru itu dengan baik, dia merasa berkewajiban melaporkan kepada sang panglima kerajaan Bintoro Demak itu dengan segera. Secepat kilat, dia mengambil tambah tempat menjemur padi yang gagal itu, lalu terbang di atas tambah tersebut, melesat ke arah timur laut menuju Kripik di perbatasan Jepara, Kudus saat ini. Kehadiran murid Kedu yang mengendarai tambah jelas menjadi keelokan yang dapat disaksikan oleh penduduk Kripik kala itu. Setelah sowan kepada Sunan sambil gemetaran dan hati berdebar hebat, rasa takut didukani, dia menceritakan kegagalan penanaman padi itu. Sang Sunan dengan seksama mendengarkan kisah kegagalan murid dari Kedu itu. Dengan mengangguk-angguk dan tersenyum, nampak menghibur sang murid. Namun sangat terlihat sorot keagungan kewibawaannya. Sang wali berucap,
Kui dudu dalan rezekimu muridku. Mendengar sabda Kanjeng Sunan Kudus seperti itu, hati murid Kedu itu seketika adem seadem-ademnya. Bak disiram air wayu sewindu. Sambil bergumam dalam hatinya, sungguh wicaksono dan kebak ing asih guruku ini. Sambil memberi isyarat untuk lebih mendekat lagi kepada sang murid, kemudian Sunan Ja'far Shadiq memberi bungkusan kain putih sambil ngendika, "Tandura, muga iki dalan rezeki wong Kedu." Tanpa mengajukan pertanyaan apapun, setelah menghaturkan sembah bekti dan terima kasih, sang murid lengser dari pasewakan kasunanan itu, melesat dengan tampak dan mampir ke Kadilangu minta doa restu dengan Jeng Sunan Kalijaga, guru makrifatnya. Dari Kasunanan Kadilangu, sang murid langsung menuju puncak Gunung Sumbing. Ngendi kali dawuh Jeng Sunan Kali, nepsu broto di puncak gunung itu sebelum menanam bibit yang diberikan Sayyid Ja'far Shadiq itu. Petilasan semedi di area kawah Gunung Sumbing sampai saat ini ramai dikunjungi para pendaki dan peziarah. Di awal musim kemarau, benih itu ditanam oleh sang murid yang tetap tidak tahu benih apa yang diberikan oleh gurunya itu. Sifat orang-orang dahulu tak banyak bertanya kepada titah sang guru. Mereka sangat tahu sifat banyak bertanya akan menyulitkan melakoni dawuh-dawuh dari guru. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bibit yang ditanam pun menjadi pohon sejenis perdu dengan daun lebar, agak lengket dan berbulu tipis. Namun, tetap si murid Kedu itu tak tahu nama pohon itu. Suatu ketika, Abdul Hakim murid sang Sunan Kudus itu tiba-tiba sakit. Badannya terasa gergesi, pusing dan tulang-tulangnya terasa nyeri. Sudah minum ramuan jamu seperti biasanya, namun tak ada pengaruhnya sama sekali. Badannya pun semakin lemas. Dengan ketulusan dan kepasrahan, dia berdoa dan wirid apa yang didapat dari para gurunya. Sontak dalam nafsu broto, dia diingatkan untuk mencoba memanfaatkan tanaman bibit dari Jeng Sunan sebagai obatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia melangkahkan kaki ke tegalan di mana dia menanam bibit dari Sunan itu. Dengan kepercayaan yang tinggi bahwa ini akan menyembuhkan sakitnya. Pelan-pelan, daun hijau ranum lebar itu dia petik di remat-remat sambil membaca doa agar diberikan kesembuhan. Lalu dimakannya rematan daun itu. Dan keajaiban terjadi. Darah hangat pelan-pelan menjalar ke seluruh tubuhnya. Badannya pun terasa lebih kuat, yang sebelumnya terasa dingin gemetaran. Demam pun sirna seketika. Mata yang sebelumnya bergunang-gunang, kini dengan jelas menatap hijau daun di hamparan tegalan luas, menyejukkan wadah dan hatinya. Sesaat dia merasakan keajaiban itu, lalu berucap,
Iki tomboku. Sejak peristiwa itu, tanaman perdu berdaun lebar itu disebutnya tembakau. Setiap panen, daun tembakau itu sebagian diserahkan kepada Sunan Kudus sebagai dharma bakti seorang murid kepada guru. Sehingga sampai daerah Kasunanan Ja'far Sodik menjadi penghasil kretek terbaik dengan suplai tembakau dari Kedung. Berita tentang kesuksesan murid Sunan Kudus berdakwah dengan kepiawaian pertanian tembakau ini memancing Sultan ing Demak Bintoro, yakni Kanjeng Raden Patah, tidak hadir ke Kedung untuk menyaksikan secara langsung panen para petani tembakau asuhan murid Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini. Kehadiran Sultan Kerajaan Islam Tanah Jawa itu saat ini diabadikan berupa petilasan yang berada di depan sebuah makam wali, orang yang pertama kali menanam tembakau di wilayah Kedung itu. Oleh banyak orang diyakini sebagai makam Raden Abdul Hakim, tak lain Ki Ageng Makukuhan, murid Sunan Kudus sendiri. Demikian sejarah Ki Ageng Makukuhan yang berada di Desa Kedung. Tentu saja akan banyak versi lain. Cerita ini sebagai pengantar kita semua untuk terus menelusuri sejarah para wali di tanah Jawa ini. Sumber tuturan kami cantumkan pada kolom deskripsi. Salam sehat, sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian. Sidul Cinema Production, Magelang.